Puji nama Tuhan, kita percaya bahwa Allah kita Allah yang maha kuasa, Dia tidak berubah. Itu sebabnya Dia tetap melakukan mujizat dalam kehidupan kita. Haleluya. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat pasti terjadi. Berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara sekalian kasih oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Mari sama-sama kita membaca di dalam Hakim-Hakim pasal yang ketiga ayat 1 sampai yang ke-6. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu dengan perantaraan mereka, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang dilatih berperang oleh Tuhan. Yang tinggal ialah kelima raja kota orang Filistin dan semua orang Kanaan, orang Sidon dan orang Hewi yang mendiami pegunungan Libanon dari gunung Baal Hermon sampai ke jalan yang menuju Hamat. Ayat yang keempat, mereka itu ada di sana supaya ia mencobai orang Israel dengan perantaraan mereka untuk mengetahui
Apakah mereka mendengarkan perintah yang diberikan Tuhan kepada nenek moyang mereka dengan perantaraan Musa? Demikianlah orang Israel itu diam di tengah-tengah orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Ayat yang ke-6, mereka mengambil anak-anak perempuan orang-orang itu menjadi istri mereka dan memberikan anak-anak perempuan mereka kepada anak-anak lelaki orang-orang itu, serta beribadah kepada Allah orang-orang itu. Ya, jadi di kitab Hakim-Hakim ini ditulis mengenai keadaan bangsa Israel setelah Yosua mati. Ya, nah di pasal yang kedua Tuhan pernah berfirman kepada bangsa Israel bahwa mereka akan tetap disertai oleh Tuhan. Tuhan tidak akan meninggalkan mereka. Tuhan berjanji akan tetap menyertai mereka asalkan mereka tetap taat dan setia mengikuti Tuhan. Ya, itu adalah janji Tuhan di pasal yang kedua. Kemudian kita tadi sudah membaca di pasal yang ketiga, di situ dikatakan bahwa Tuhan membiarkan ada 5 raja Filistin yang tinggal bersama-sama dengan bangsa Israel, ya, tinggal di tengah-tengah mereka, ya. Nah, tujuannya apa? Ya, tujuannya adalah di ayat yang keempat kita sudah melihat bahwa Tuhan ingin menguji hati mereka. Ya, dikatakan bahwa Tuhan ingin mengetahui apakah mereka mendengarkan perintah yang diberikan Tuhan kepada mereka. Ya, Tuhan ingin melihat, menguji hati dari bangsa Israel dengan ditempatkan orang-orang Filistin di tengah-tengah mereka ini, apakah hati mereka tetap mengikut Tuhan dengan setia, ya. Nah, kemudian ada tujuan yang kedua, ya. Tujuan yang kedua dikatakan di ayat yang kedua, yaitu untuk melatih orang-orang Israel ini berperang. Terkhususnya adalah keturunan-keturunan anak-anak cucu mereka yang tidak pernah mengenal perang. Tuhan ingin melatih mereka berperang. Nah, jadi kita bisa melihat ya bahwa kehendak Tuhan adalah supaya mereka ini bisa menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang tangguh, ya, bisa berperang, ya. Dan Tuhan ingin melihat mereka itu tetap setia kepada Tuhan. Itu adalah kehendak Tuhan. Namun ya, kalau tadi kita sudah baca di ayat yang ke-6, sayangnya mereka meresponi situasi ini tidak dengan hati yang baik, ya. Justru mereka memilih jalan yang menyakiti hati Tuhan. Dikatakan bahwa mereka itu kawin campur dengan orang-orang Filistin. Bukan hanya sampai di kawin campur, dikatakan bahwa mereka juga ikut beribadah dengan orang-orang Filistin tersebut, menyembah Allah-Allah mereka. Ya. Jadi mereka ini meresponi bukan dengan ketaatan, tapi justru meresponi dengan perbuatan yang menyakiti hati Tuhan. Ya, karena itu kita bisa melihat ya di pasal-pasal berikutnya bagaimana Tuhan akhirnya murka dan Tuhan meninggalkan bangsa Israel. Ya. Nah, Tuhan itu adalah Allah yang menguji hati kita. Kalau Bapak Ibu lihat ya di dalam Mazmur 11 ayat yang keempat dikatakan Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di sorga, matanya mengamat-ngamati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan itu adalah Allah yang menguji hati manusia. Ya. Nah, cara Tuhan menguji manusia itu berbeda-beda. Tiap orang itu berbeda-beda. Tiap orang percaya itu diuji oleh Tuhan dengan cara yang berbeda-beda. Ya. Kadang orang ditempatkan dalam situasi yang menderita, ya, yang tidak mengenakan, seperti yang dialami oleh Ayub, ya. Itu adalah situasi yang tidak mengenakan dalam penderitaan, ya. Diletakkan dalam penderitaan untuk menguji hati Ayub, ya. Nah, tapi ada cara yang kedua, yaitu Tuhan juga bisa menempatkan kita dalam situasi yang nyaman atau mengenakan. Boleh saya bilang ya, yang dialami oleh bangsa Israel dalam Hakim-Hakim pasal yang ketiga ini termasuk dalam situasi yang nyaman, ya. Nyamannya kenapa? Karena mereka pada akhirnya sampai bisa kawin campur. Itu berarti mereka itu
bisa menjalin hubungan yang baik dengan orang Filistin. Ya, mereka mungkin hidup berdampingan, justru Tuhan inginnya bangsa Israel berperang, tapi mereka justru menjalin hubungan baik, ya, bekerja sama, berdagang dan sebagainya. Ya, nah, jadi ada situasi-situasi ya yang Tuhan izinkan ada dalam kehidupan kita, ya, untuk menguji kita. Nah, Tuhan ingin supaya kita itu bisa mengerti kehendak-Nya. Ya, apapun situasi yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita saat ini, Tuhan itu ingin kita itu bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa maksud Tuhan, ya. Nah, namun seringkali ada kalanya ya, dan banyak kali kita itu tidak bisa mengerti, ya. Kita susah untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, itu bisa terjadi, ya. Tapi ya, meskipun kita tidak mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, ya, kita mungkin tidak mengerti, seperti mungkin bangsa Israel ini tidak mengerti kehendak Tuhan menempatkan kelima bangsa ini adalah untuk melatih mereka berperang, ya. Mungkin tidak mengerti, ya. Kita mungkin juga tidak mengerti dengan penderitaan atau situasi-situasi yang ada di sekitar kita, ya. Tapi ada satu respon yang harusnya ada dalam kehidupan kita, yaitu kita harus tetap setia, harus tetap taat, harus tetap melakukan kebenaran, harus tetap melakukan firman. Tidak justru malah melakukan perbuatan-perbuatan yang menyakiti hati Tuhan. Kita harus lebih mendorong diri kita untuk lebih setia lagi, ya. Meskipun kita nggak mengerti apa sih kehendak Tuhan dalam kehidupanku ini, apa? Kenapa aku mengalami hal seperti ini? Nggak apa-apa, kita nggak mengerti, ya. Tapi jangan sampai kita melakukan perbuatan yang menyakiti hati Tuhan. Kita cari apa yang mau menjadi kehendaknya Tuhan itu apa? Harus kita cari. Nah, kehendak Tuhan itu hanya bisa kita temukan ketika kita tetap setia. Kalau kita tetap setia, Tuhan pasti menuntun kita untuk kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Tapi kalau kita mulai kendor, kita mulai melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, kita tidak akan mungkin bisa mengerti. Ya, justru itu hal akan membawa kita semakin jauh dan membawa kita kepada murka Tuhan. Ya, tentu saja saya yakin ya, kita semua ingin hidup di dalam kemurahan Tuhan, ingin hidup di dalam kasih karunia Tuhan, pimpinan Tuhan. Karena itu mari ya, apapun situasi kita saat ini, mari kita tetap setia kepada Tuhan, tetap mengikut Tuhan ya, mendorong diri kita untuk lebih lagi melayani Tuhan, supaya Tuhan mendapati diri kita ini sebagai orang-orang yang setia. Ya, saya akhiri di dalam Mazmur 17 ayat yang ketiga dikatakan, bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan, mulutku tidak terlanjur. Biarlah ketika Tuhan menguji hati kita, ini yang Tuhan dapati. Kita tidak didapati melakukan kejahatan, tetapi kita didapati Tuhan sebagai anak-anaknya yang setia. Tuhan pasti memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan tolong kami untuk kami boleh hidup menggenapi setiap rencana-Mu, hidup di dalam kehendak-Mu, dan hidup menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan yang pimpin segala sesuatu yang kami kerjakan pada hari ini, Tuhan yang mau mendahului, dan Tuhan mau memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.